Dengar ya, ini mau tahu nggak Bank Syariah Indonesia itu melihat itikat baik kalian ya untuk bekerja sama bahkan berkolaborasi ini untuk mencapai satu mimpi yang kalian mungkin nggak nyampe tapi dari sini bisa. Nggak bisa kalian cuma begini-gini dong, harus ada ikhtiarnya. Setuju. Ya kan? Harus ada komitmen dan istiqomah. Amin. Kan dapat porsi haji loh. Beli rumah dapat porsi haji. Gimana lagi kalau bukan di BSI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chala di Bincang Bogor Daily. Tentunya hari ini Salma Chala akan membicarakan tentang cicilan. Cicilan apa aja? Nanti kita akan kupas tuntas. Tapi pastinya Salma Chala akan membicarakan sedikit dulu ya cerita dari Bincang Bogor Daily, yaitu pemerintah Indonesia berupaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebab Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, oleh karenanya BSI hadir. Apa itu BSI? Nanti kita akan bahas. BSI merupakan hasil dari penggabungan 3 bank himbara syariah, di antaranya BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Selain itu, saat ini BSI memiliki 1.785 ATM. Wow, dengan lebih lagi dari 14,9 juta nasabah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh itu 14,9 juta nasabah ya. Dan tak hanya itu, lebih dari 1.200 kantor cabang dengan 20.000 karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya Salma Chala tidak mau memperpanjang lagi pembicaraan narasi yang di awal, tapi baiknya kita langsung aja menghadirkan narasumber kita dari Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini Salma Chala ditemenin sama bapak-bapak yang ganteng, Masya Allah, dan juga teteh gelis. Ya Allah, teteh gelis. Aduh, seneng loh ada yang gelis di sebelah saya. Apalagi kita mau ngebahas tentang cicilan ya. Mohon maaf bapak-bapak udah pada nyicil dan ibu juga nyicil? Masih dong. Oh masih ya, masih pada nyicil ya. Nggak apa-apa, itu kan untuk salah satu apa ya, untuk mensupport ya perusahaan. Tapi baiknya kita kenalan dulu, karena kan cuma Salma Chala yang kenal dengan bapak-bapak dan ibu ini ya kan. Bukan ibu sih, sebenarnya kakak ya. Kakak ya, soalnya kita sama-sama kakak ya. Teteh aja deh. Oh iya teteh, karena di Bogor ya, Jawa Barat ya. Baiklah, kita kalau tak kenal maka kata sayang, langsung aja aku pengen minta kenalan dulu nih sama teteh, sama AA ganteng. Silakan teteh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliani. Saya Priority Banking Manager di BSI Area Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya. Saya sebagai Area Consumer Manager di BSI Area Bogor. Assalamualaikum, saya Wisnu. Saya Area Micro and Founding Manager BSI Area Bogor. Salam kenal Besti. Nah, salam kenal Besti, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajai gimana sih? Waalaikumsalam atuh pan geus ngomong assalamualaikum. Ya, kita sewajarnya sebagai syariah ya. Baiklah. Ini Bank Syariah Indonesia itu yang aku tahu memang sangat mengedepankan tentang komunitas umat Islam ya. Betul banget, dan juga menjunjung tinggi tentang tata cara berbisnis secara Islam. Bermuamalah secara bermuamalah. Ih, seneng banget ya, langsung ada penjelasannya muamalah ya. Tapi bukan itu ya yang tetangga ya. Takut salah sebut gitu. Nah, hari ini kan kita mau ngebahas tentang cicilan-cicilan yang istilahnya cicilan ini tapi masih tetap disahkan secara Islam ya. Jadi ada bahasanya kali yang kita berbeda dengan konvensional kan pastinya. Nah, aku pengen tahu nih perbedaan produk simpanan di BSI dan juga bank dari bank konvensional tuh bedanya apa gitu?
Jadi mungkin kalau bank syariah, mungkin perbedaan bank syariah dengan bank konvensional itu apa? Oh gitu ya. Gitu kali ya Mbak Salma ya. Yang paling mendasar adalah akadnya Mbak. Akad, Iya. ijab kabul. Betul. Jadi segala sesuatu harus dengan akadnya. Oh gitu. Jadi ada momen ini, ada siapa wali nikah gitu, ada penghulu, ada Ya gitu. enggak lah, Oh Mbak. enggak, salah ya ini mah pernikahan. Nah, satu dari akadnya. Nah, yang kedua kita sudah diawasi sama Dewan Pengawas Syariah. Ada lagi pengawasnya. Ada, dan semua produk kita sudah melalui proses persetujuan. Jadi dan dipastikan juga produk-produk kita sesuai dengan syariah dan juga penyaluran dananya itu tidak dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang haram. Oh gitu. Jadi sudah insya Allah syariah. Nah itu tuh kan kadang kita tuh jadi kayak rancu ya syariahnya ini, tapi tetap berbau bank kan gitu. Kalau bank kan emang indikasi dekat sekali dengan riba ya. Yang konotasinya para umat Islam itu khawatir bila memang ada seperti itu, syariah ini bisa nggak sih mewakili dengan ketentuan keislamannya itu? Nah tadi kalau misalnya terkait produk simpanan aja, kalau di bank konvensional kan ada bunga ya. Bunga itu kan ditetapkan dari awal. Jadi ketika memang banknya untung atau banknya rugi, ketika memang mereka bilang 2%, yaudah 2%. Tapi flat? Iya flat. Kalau kita Sampai puluhan tahun berikutnya gitu. Biasanya Pindah, tergantung. jadi pindah tahun Masehi juga masih tetap ya. Enggak juga sih Mbak. Kirain. Kita tergantung dari dari BI atau kebijakan dari banknya. Kalau kita berdasarkan nisbah atau bagi hasil. Jadi Nisbah. ada ketentuan. Tadi ada muamalah. Terus ada nisbah. Terus nisbah bahanan itu ada salah satu model. Bukan ya. Tapi mudah-mudahan kalau di syariah mah nggak ada gibah ya. Ya kan? Mungkin ada gibah syariah. Nggak ada. Adanya nisbah ya. Senang banget. Terus gimana lagi Jadi kalau perbedaannya selain? artinya kan memang sudah ada porsi bagi hasil yang memang itu kita tentukan adalah cuman porsinya saja. Nah itu yang setiap bulan itu akan berbeda-beda karena kan namanya usaha itu tergantung dari kondisinya pendapatan, ya. kan? Mungkin porsi di awal sudah kita tentukan Bu mungkin 20% sama 30%. Itu hanya porsinya saja. Tapi setiap bulannya bagi hasil yang diberikan ke nasabah itu berbeda-beda. Gitu tergantung dari tadi keuntungan dari banknya tersebut. Oh berarti misalkan gini nih, 1 bulan ini keuntungannya 10 juta. Terus standarnya itu di 2% misalkan. Ya, terus bulan depan cuma dapat 5 juta, tetap 2%. Jadi misalnya gini, kalau misalnya Mbak Salma keuntungannya kita gini, kalau kita beli batik deh, modalnya bisa 10 juta. Mbak, nanti kita bagi hasilnya 20% sama 20 sama 80%. Nah, ketika nanti ada keuntungan setiap bulan dari 10 juta kan kita puterin nih, Mbak. Ternyata ada untung nih 500.000. Berarti nanti keuntungan 500.000 itu dibagi 20 sama 80. 20-nya misalnya dari Mbak Salma, 80-nya dari banknya. Tapi gimana caranya tuh kalau dari pihak bank itu tahu kalau kita sekarang lagi untung gitu, kita nominal bulanan itu penjualan berapa gitu tuh gimana caranya? Nanti kan memang setiap bulan kan akan dibagikan setiap bagi hasil kan setiap bulan tuh Mbak. Itu kan bisa kecek dari bagi hasil rekening tabungannya. Oh, jadi itu angkanya itu tidak akan sama setiap bulannya. Itu harus masuk ke rekeningnya. Karena kan seperti halnya tabungan atau deposito, bagi hasil itu akan setiap dibayarkan baik bank konvensional, kembali lagi ke orangnya ya jujur atau tidak ya. Itu ya. Insya Allah kalau untuk perusahaan pasti kita udah ada. Jelas lah ya tracknya ya. Tapi kalau yang nantilah kita akan bahas tentang. Nah, makin tertarik kan Mbak? Banget. Sudah punya buka rekening belum nih? Bukan hanya tertarik nih, tapi pengen ngegali dulu. Kan kadang-kadang orang yang terbiasa dengan konvensional udah tahu kan rulesnya gini, udah tahu lah gitu. Nah, kalau yang syariah ini kan memang bikin orang penasaran. Satu, ya ada. Sekarang memang beberapa komunitas juga memang mengharuskan kita pindah ke syariah ya. Untuk umat Islam lah ya. Nah, gimana caranya nih bisa dipercaya enggak gitu syariahnya BSI ini bisa istilahnya memenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islamnya kan gitu. Nah, nanti kita akan kupaskan di sini ya. Tentunya dari mulai perbedaan dari bank syariah dan dengan konvensional tadi sudah terjawab juga. Tapi ada lagi nih masalah tabungan kan tadi ya. Nah, tabungan BSI mendapatkan mendapat bunga seperti tabungan konvensional lainnya kan tidak kan? Iya. Nah itu biasanya apa gitu kalau konvensional dapat bunga karena semakin besar semakin dapat juga banyak gitu. Kalau syariah ini seperti apa? Kadang kita punya 2 produk tabungan yang berbeda. Ada nasabah yang memang menginginkan bagi hasil setiap bulan, tapi ada juga nasabah yang tidak menginginkan bagi hasil. Maunya apa?
Jadi memang sertifikat gitu langsung. makanya produknya itu ada 2 akad ya, ada akad mudharabah sama akad wadiah. Kalau mudharabah tuh tadi sistem bagi hasil Ini berdasarkan porsi. punya papan tulis nggak sih? Ini udah ada 4 lagi nih, aduh bingung Nah, banget. kalau nih. wadiah di situ memang nitip aja Mbak. Oh nitip aja, Iya. jadi nggak diapa-apain gitu. Nggak diapa-apain tapi dapat bonus. Nggak berkembang. Oh dapat bonus. Oh kirain aku nggak diapa-apain, nggak dapat apa-apa. Tapi mau ya udah aku mau diapa-apain deh. Tapi Mbak Salma jangan salah loh. Ada beberapa masyarakat yang memang mereka hanya untuk titipan aja. Mereka nggak mau bagi hasil. Tapi kalau Cuman untuk simpen aja. simpan gitu. aja, itu ada. Masya Allah, siapa tuh orangnya? Enggak, keuntungan bonusnya kasih ke aku gitu. Ya kan sayang ya. Karena memang ada beberapa masyarakat yang memang hanya untuk menitipkan dananya saja. Tapi kalau terkait misalnya kayak biaya-biaya kan memang pasti ada, karena kan perbankan juga kami butuh untuk untuk operasional dan yang lainnya. Ya pasti, kan Betul. saya juga bingung kalau semua orang nitip, terus para pegawainya digaji pakai apa gitu kan? Masa ikhlas? Insya Allah ya, insya Allah. Iya. Karena Allah ya. Berkah dunia akhirat ya. Amin ya Allah, muhasabah banget ya. Yuk. Enggak gitu juga kali. Siap. Jadi bonusnya ini aku pernah jadi tertarik banget nih soal si nitip tapi ada bonusnya, bukan bunga ya. Bonus ininya seperti apa nih? Nah, memang kalkulasinya? kalau memang bonus itu biasanya memang tergantung dari kebijakan dari banknya. Kalau tadi kan mudharabah sudah dipastikan porsinya 20 ke 30 misalnya. Kalau untuk bonus itu menjadi kebijakan dari banknya. Oh kebijakan. Yes, gitu. Penasaran ya, pengen ditelusuri lagi si bonus ini datangnya dari mana sih gitu. Nah, bonus apakah ini dana kita diputerin? Nah, bonus bagi hasil dapat dari mana sih kan? Mbak Salma simpan nih di aku nih sekian puluh miliar. Terus keuntungan dari bapak-bapak ini miliaran, amin amat ya, amin. doain. Nah, Ntar kan dikasih, buru doain lagi. nah dari dana Mbak Salma ini yang disimpan di aku, nanti dari bapak ini yang memutarkan supaya bisa dapat Bapak-bapak ini ternyata. Jadi bapak apaan nih? Oh iya, ini ternyata yang memutarkan dana saya, menjaga ya uang saya dengan baik dan benar terus. Nah, bapak-bapak inilah yang memutarkan dana. Ada Mas Arya di bagian konsumer. Jadi kalau misalnya nih para bestie butuh buat beli rumah. Beli rumah tuh nggak perlu tua loh. Masih muda-muda ini bisa. Nanti sama Mas Arya akan dikupas tuntas. Oh iya baiklah. Beli mobil, hello, akhir tahun banyak diskon. Itu dia, makanya gemes nggak sih kalau akhir tahun tuh pakai mobil baru tuh ya. 3 bulan lagi mau lebaran, pulang kampung pakai mobil baru, Yes. diskonnya banyak, Mas Arya. Siap. Makin penasaran nih. Sip dah. Terus nih ya, tadi kan kalau dari bank konvensional ada bunga, kalau di syariah tidak ada. Jadi hanya ada bonus pun itu karena Itu bagi hasil ya. Bagi hasil yang diputarkan ya, karena untuk berbisnis kembali kan. Iya, dan bisnisnya mohon maaf ya Mbak Salma, ini sudah harus sesuai dengan syariah. Jadi gitu. kita nggak bisa misalnya membiayai, mohon maaf, misalnya hotel bukan syariah kita nggak bisa. Oh gitu. Ya, atau misalnya pabrik rokok juga nggak bisa. Aduh, Minuman keras apalagi ini. Rokok nggak bisa. Iya, pabrik rokok kan nggak bisa. Kalau vape nggak bisa. Itu kan bukan rokok, itu vape. Sama aja, Sama. satu turunan. Lu belain gue dong. Terus. Jadi artinya masyarakat ini para BSI tenang nih, kalaupun simpanan di BSI sudah pasti diputarkannya di dana-dana halal, di penyaluran yang halal juga. Penasaran Nah, ya, biar dana-dana lebih berkah. halal. Gitu Iya dong. kan. Dan jangan lupa Pastinya. kalau Bank Syariah ini kan bank syariah terbesar di Indonesia nomor 1. Wow, luar biasa banget. Oh iya, bener. Bahkan Bank Syariah Indonesia ini sekarang sudah buka layanan office-nya itu di Dubai ya. Yes. Bener kan? Betul. Senang Satu-satunya banget. bank syariah Indonesia loh Ya, dan sekarang terpantau loh sama komunitas umat Islam yang ada di dunia sekarang. Ya semoga Bank Syariah bisa menjadi kompetitif ya. Amin. Dengan bank-bank yang lainnya ya. Amin. Apalagi bisa membantu umat Muslim yang ada di dunia loh, bukan hanya Indonesia. Itu luar biasa loh. Karena aku baru ngeliat tuh videonya tadi pagi. tapi sayangnya Mbak Salma ya, market share kita tuh nggak sebesar bank konvensional. Oh tenang, itu belum. Karena belum mempercayai. Nah ini disinilah podcast kita kali ini membangun trust kepada umat Islam nih, kepada para nasabah yang Muslim yang pengen pindah ke syariah. Kan mereka sebenarnya kurang edukasi aja. Yes. Syariah itu jalannya seperti apa? Karena kalau konvensional kan sudah cukup lama dan sudah terbiasa orang. Kalau ini ya syariah ya perlu
perlu dipelajari, perlu kita syiarkan lagi ya karena syariah, Yes. ya kan? Mungkin boleh tambahkan sedikit aja. Boleh tambahin lagi. Nggak cuman kaum muslimin, jadi untuk gitu? Iya, untuk non muslim pun alhamdulillah kita banyak nasabahnya. Oh, Karena gitu? mungkin mereka merasakan mengenai prinsip keadilan tadi. Kalau banknya untung, masa kita nggak kasih nasabah kita keuntungan yang Nah, besar? itu dia dari segi bisnis aja kita sudah bisa tahu ya bahwa sebenarnya syariah ini adalah bukan hanya untuk orang muslim kan yang tadi sudah dibicarakan. Cuman maksudnya kalau orang yang paham dengan bisnis yang mau lebih ngeklik dan lebih fair bisa di sini ya kan. Kita bilang apa? Rahmatan lil alamin. Tuh rahmatan lil alamin. Masya Allah kan? Artinya Menjadi rahmat untuk semua makhluk yang ada di Masya dunia. Allah. Tapi hanya manusia kan ya. Jangan sampai yang lainnya. Iya, maaf loh ini mah ada guyonan dikit lah biar seru kitanya. Nah, siapa sajakah yang dapat membuka di tabungan di BSI ini? Siapa? Mas Arya mungkin bisa bantu Mas jawab. Arya boleh Mas Arya. Untuk yang bisa buka tabungan di kita adalah semua elemen masyarakat. Baik dari anak kecil, Wow, anak kecil nih tertarik. iya, sudah bisa punya tabungan di bank BSI, ataupun yang sudah dewasa, ataupun untuk manula juga bisa. Manula. Jadi insya Allah semua kalangan bisa masuk. Apakah agamanya harus muslim? Tidak. Semua agama bisa. Seperti itu. Ibaratnya kita permudah semua bagi masyarakat di luar yang mempercayakan tabungannya melalui bank BSI. Gitu. Karena insya Allah teman-teman BSI di kita sesuai dengan yang AA Teteh Eva sebutkan, semua dana kita disalurkan kepada lembaga yang sesuai dengan prinsip syariah. Syariah, betul. Iya. Nah ini tadi ada satu statement yang sangat menarik nih buat Salma. Soal jadi kita bisa membuka tabungan dari usia kecil. Iya. Tapi kan ya. Boleh bayi juga. Oh bayi bisa. Nanti kita QQ bisa, Mbak. Selama gitu. masih ada etikanya bisa. Iya. Nah ini yang saya mau tanyakan. Anak-anak itu kan belum punya ID card. Nggak punya KTP. Nggak punya KTP. Gimana caranya anak-anak itu bisa membuka tabungan? Gimana coba? Pak Wisnu mungkin? Jadi gini, setiap warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia itu kan semua sudah memiliki NIK, nomor induk Oh iya, kependudukan. NIK. Gitu ya. Jadi walaupun dia belum punya KTP, belum Kartu punya pelajar lah, atau ya. apa, itu insya Allah bisa membuka tabungan di Bank Syariah Indonesia. Ih, langsung. Cukup dengan melampirkan kartu keluarga dan fotokopi KTP salah satu orang tua yang Bertanggung jawab lah bertanggung ya. itu sih aja Mbak. Oh Masalah gitu. ini. Simple. Ya ampun. Pokoknya jangan bikin ribet kalau yang basic itu. Tahu gitu kemarin ya aku pusing banget. Tahu gitu anak aku bisa aku ajarin nabung kan sejak kecil. Dan kita juga bisa berikan ATM untuk anak juga. Yang Oh. modelnya lucu, makanya datang ke Mau banget, mau bener banget ya. Iya. Nanti aku kemana nih nanti aku bisa datangnya ke BSI Kalau mana? Bogor, alhamdulillah kita ada 1. 22 outlet. 21 cabang, satu kantor kas. Kantor Tersebar kas. di- Kayak di kantor kas aja kali ya. Mungkin bisa dibantu ya tabungannya ya. Jadi bisa tergantung dari Karena kan kas itu kan pengumpulan duit semua kan. Aduh matre. Terus mohon maaf. Jadi kalau kita tuh ada cabangnya, ada 21 cabang besar dan satu kantor kas. Itu tersebar di seluruh Bogor. Dari Pajajaran, Tajur, Dramaga, Ciawi, Cisarua, semua ada. Oke, kalau kayak gitu aku nanti mau bawa anak aku langsung ke Bank Syariah Indonesia yang terdekat dari rumah aku. Jadi aku nggak mau pusing-pusing lagi, aku mau ngurusin biar dia bisa nabung dari mulai kecil. Biar dia juga tahu gimana caranya menyisihkan uang. Jadi jangan dihambur-hambur aja. Itu kita wajib banget ngajarin anak-anak kita dari sejak dini ya. Dini siapa sih? Nggak kenal Pernikahan ya itu dini kali ya. pernikahan dini ya. Banyak ya. Sian ya yang namanya dini depannya pasti ditambahin pernikahan dini gitu. Nah kita lanjut aja. Mas Salma, sorry mau nambahin dikit. Oh apa nih? Tadi kan kalau anak bikinnya harus ke kantor ya, karena kan harus melampirkan Oh dokumen-dokumen. iya bener-bener gimana Tapi tuh? kalau yang kayak kita nih yang sudah punya identitas segala macam, nggak perlu lagi datang ke kantor. Terus kemana? Cukup download BSI Mobile. Oh bisa download langsung di handphone. Buka rekeningnya langsung dari handphone. Oh gitu. Yes, Terus simple. kan kita ada interview juga kan biasanya. Ya, nanti ada verifikasi, kita ikutin aja rangkaiannya. Cukup nanti foto KTP-nya, foto pas foto depan, tampak samping, kanan kiri, bagaimana segala macam ikutin. Oh
Simple banget. Hitungan menit rekeningnya jadi. Oh begitu. Yes. Kan kalau sekarang buku tabungan kan udah nggak terlalu common ya untuk kita pakai kan. Betul, Yang penting ya sih orang hilang mulu. Ke kantor polisi lagi gitu. Dan kalau sekarang dengan BSI Mobile kita bisa narik uang di ATM tanpa harus pakai kartu ATM. Yang benar. Beneran. Jadi kalau ketinggalan kartunya masih bisa ngambil uang ke Masih ATM bisa. gitu. Yang penting kita bawa handphonenya, kita buka BSI Mobile, kita ketemu ATM BSI. Tapi khusus di ATM BSI-nya aja Yes, kan? di ATM BSI. Kalau di ATM lain nggak bisa ATM Di ATM bersama lain harus itu. pakai apa namanya ATM. Pakai kartu Ditambahin juga bisa pakai melalui Indomaret atau Alfamart. Bisa ngambil di Indomaret atau di Alfamart. Kan kanan kiri kita udah Indomaret Alfamart kan Mbak. Jadi kalau misalnya butuh duit cash tinggal Tapi kalau saya nggak nabung-nabung tapi saya butuh duit cash gimana? Itu gampang Mbak, telepon ayah aja ya. Telepon ayah. Ayah. Transfer gitu ya. Ayah gimana ayah? Call a husband. Call husband ya, husband. Oh my god. Selesai saya itu. Oke deh kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya para ibu-ibu nih dimudahkan juga ya. Jadi kalau anaknya yang pengen punya tabungan, nggak usah ribet. Tapi sebenarnya bukan anak-anak aja. Jadi mulai dari usia ini karena tadi aku ngebahas tentang anak-anak, jadi anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak yang susah dibawa, digendeng ke bank, nggak usah pusing. Terus ibu-ibu atau yang sudah pada usia lumayan ya, usia lanjut ya. Nah ini kan kadang-kadang suka ada yang susah kakinya lah dibawa ke bank. Nah itu bisa juga pakai mobile. BSI Mobile. Iya. Tuh kan. Kita bilangnya namanya burekol, buka rekening online. Oh burekol. Yes, gitu. Jadi sekarang udah zamannya online semua, gadget semua kan. Kayak apa ya burekol itu ya? Burekol itu yang masak gudeg kali ya, burekol. Buriko gitu enggak ya? Itu ibu itunya benar namanya Ibu Maya suka memberikan solusi namanya juga. Nah, mungkin tadi tambahin lagi ya Mbak Salma terkait fitur kita yang paling keren di mobile banking yang tidak ditemui di bank konvensional lainnya. Sumpah penasaran Penasaran kan? Coba handphone mana handphone? Coba siapin handphone, coba bukain ini coba mungkin langsung ini ya. Oh ada. Langsung demo nih ya. Coba tunjukin katanya yang paling hitsnya itu kayak apa? Coba sama Cala tuh punya semua rekening. Jangan sedih. Jadi aku harus tahu. Mbak Cala kalau di bank konvensional punya apa? Ada apa isi aplikasinya? Ada bisa transfer biasa. Biasa itu. Curious biasa. Ngisi apa buat bayar-bayar di marketplace Biasa itu. Biasa. Nah, terus apa lagi? BSI ini kan salah satu solusi keuangan selain kita memikirkan dunia nih, kita juga ada akhiratnya, Mbak. Apa? Nah, kita gini dulu, kita bikin drama dulu. Zoom. Apa? Jangan lupa editnya zoom ya. Zoom. Apa? Coba penasaran. Di sini kita punya ada namanya zakat. Zakat? Yes. Zakat kan biasa bisa sendiri begitu. Itu kan harus keluar rumah. Ini pakai one touch bisa semua. Oh gitu. Lalu kalau misalnya baca Quran butuh Quran kan? Benar. Di sini ada. Yes. Ih, download. Nah, arah sholat. Kiblat. Iya, Nah, aku kalau lagi suka pergi jalan-jalan suka kebingungan, suka nggak ada tuh. Arah kiblat kata kan? Di sini ada. Waktu sholat. Waktu sholat diingetin juga. Ada. Ini siapa ya sebenarnya? Makanya orang tua kita apa gimana sih dia? Emang konsep dibikinnya begitu kali ya? Iya, itu jadi yang membedakan. Diingetin terus ya. Membedain kita sama bank konvensional. Jadi memang ada canggih ya. Ada fitur-fitur yang secara yang standar yang biasanya kalau ini di luar standar. Jadi luar biasa. Iya. Seneng amat. Jadi nggak usah download aplikasi lagi buat kayak kita kan nambah-nambahin ini ya memori. Ini enggak ya, zakat. Dan bisa kita bisa ngaji. tahu masjid terdekat di mana. Masya Allah. Makanya kita bilang ya layanan Islami nih. Ada Asmaul Husna, mungkin mau hafalan kan anak-anaknya. Ada Juz Amma. Kadang-kadang kita butuh kayak quotes. Ini ada hikmahnya. Sama ada kalkulator kurban. Nah, suka hitung kurban. Yes. Ya Allah, ini udah mendekati karena 3 bulan lagi kita mau Idul Fitri. Terus biasanya kan nggak jauh dari Idul Fitri itu adalah Idul Adha ya. Ya Allah. Jadi semua sudah lengkap di mobile banking Bank Syariah Indonesia. Fix akan aku promosiin banget. Karena kita bentar lagi Ramadan loh. Ya kan di Ramadan itu kan kita kadang-kadang lagi ada yang sesuatu yang dikejar pengen hatam ya kan harus keluar zakat ya kan zakat fitrah bisa di sini.
Kalau zakat fitrah kan langsung kan. Oh, langsung aja. Ya, ini zakat mal biasanya. Nah, zakat mal terus juga bisa apa? Sodako. Nyari masjid buat Bisa. tarawehan Kita sama bisa. teman-teman. Atau mungkin yang lagi jalan-jalan nih, lagi ke kemana gitu, tiba-tiba aplikasi ini maksudnya bisa kepake bukan di daerah kita doang. Bisa kemana aja. Kemana aja. Selama ada sinyal dan selama ada saldo ya di rekeningnya, it's okay. Itu yang paling penting. Mas langsung kalau ngomong Mas ya. guys, saldo guys. Ya. Terus Iya Mbak Salma ya. Di sini juga kita punya berbagai macam fitur ya. Kayak tadi kita punya pembiayaan ya Mas ya. Iya. Nah, apa aja nih pembiayaan? Nah, ini ada yang punya Mas Arya nih, ada Mitra Guna sama BSI Auto. kok bisa langsung di Jadi sini? nggak perlu ke bank. Bisa Nah, gimana Mas Arya? Beneran ini. Jadi kalau butuh untuk pembiayaan KTA atau mitra guna kita namanya bisa melalui langsung BSI Mobile. Oh Seperti gitu. Ya ampun benar-benar. Ini kok aku jadi kayak yang kesimak gitu ya. Ini aneh sekali. Caranya sama. Caranya hampir sama. Kayak kita buka mobile banking, buka tabungan di mobile banking gitu. hampir semudah itu Burekol itu. langsung dimudahkan, fiturnya dipermudahkan bagaimana cara proses untuk mendapat pembiayaan KTA-nya. Menunya rumit nggak sih? Enggak, Simpel gampang. ya? Simple. Iya. Apa ada operator yang bantu gitu? Enggak. Saat ini sih kayaknya belum ada. Tapi nggak perlu kali ya. Nggak perlu. kayaknya ya. Jadi udah langsung otomatis terhitung di Kan, sistem. oh berarti ada kan suka ada step-stepnya gitu mudah sekali Iya, kali ya mudah sekali. dibaca. Tinggal ya. diikuti saja alurnya yang ada di BSI Mobile. Iya, asal jangan gini kita nggak bisa bahasa Inggris terus pakai mobile banking pakai bahasa Inggris ya susah itu mah tuh. Bener tuh. Terus satu lagi yang paling Apa? suka beli emas kan? Suka. Kita punya di sini fitur di mobile banking namanya. Bisa dijual lagi nggak? Bisa lah. Ini ibu kan gitu suka gatel. Apalagi emas yang produktif ya. Heeh, nambahin segram gitu nama-nama segram. Ini Pak Wisnu nih yang punya produknya. Ya ampun Pak Wisnu, seneng banget lihat muka Pak Wisnu kayak emas. Iya. Tapi emasnya emas logam mulia ya Mbak ya. Bukan Bukan mas-mas. mas-mas gitu ya. Oh, bukan mas-mas ya. Berasa udah bawaannya udah pengen tapi nggak boleh lah di syariah ya. Maaf. Tata cara. Ada apa aja nih Pak Wisnu nih? Pak Wisnu Ya, coba. jadi di BSI Mobile ini kebetulan di BSI ini kita punya layanan gadai dan cicil emas. Oh gitu. Jadi dan juga kita punya namanya tabungan emas. Gadai dan Gadai, cicil emas dan tabungan Tabungan emas. tepat banget ini. Ini adalah harapan Kan ibu-ibu- saya satu-satunya. Yuk kita bahas. Apalagi menjelang bentar lagi kan mau nih, mau- sekolah gitu kan pendaftaran masuk sekolah nih. Ya, kadang butuh dana taktis semua segala Betul, macam. dana taktis. Oh, benar. Lucu. Terus namanya ya Allah senangnya kayak nemu solusi. Bonus belum datang gitu ya, bapak-bapaknya bonusnya belum datang. Nah, terus ibu-ibu ya udah deh pinjemin dulu, disekolahin dulu apa namanya Semua gelangnya. pintar-pintar sekolah mulu ya. Betul. Tapi aman insya Allah Aman, ya. insya Allah. Dan juga ringan membantu. Oh gitu. Boleh cek toko sebelah kita masih lebih. I jauh know. kecil. Tapi insya Allah kok kalau sama cara udah dengerin tentang syariahnya ini, sama cara jadi lebih yakin dan percaya diri kalau Bank Syariah Indonesia ini benar-benar bisa mewakili suara-suara kami lah yang ngerasa kayaknya bener nggak sih, apa nggak sih? Nah inilah saatnya kita akan pembahasan lagi. Terus aku pengen tahu nih kan jenis tabungan yang ada di BSI itu apa aja coba? Ada nggak? Ada jenis-jenisnya nggak? Iya. Kan biasanya Tadi suka seperti ada. yang disampaikan sama Mbak Eva, kita punya dua nih produk tabungannya, tabungan wadiah dan tabungan mudarobah. Itu tadi Nah, tabungan ini karena tidak terbiasa ya dengan Iya. wadiah dan ya kalau kita mungkin kalau dulu di konvensional kenalnya tapenas atau tabanas apa semua segala macam. Nah kalau kita mungkin ini bagian dari bentuk literasi syariah kita Ya, ke ya, masyarakat khususnya di area Bogor. Kita punya tabungan wadiah itu titipan Mbak Salma. Oh, kalau ini yang satu titipan ya. Titipan. Kalau satu lagi tabungan mudarobah. Kalau mudarobah ini boleh kita bagi hasilkan. Oh, karena mudah robah ya. Mudah rubah semuanya. Menambahkan sedikit dengan Pak Iya. Wisnu ya. Iya, maafin ya. Itu kan tadi kan berdasarkan akadnya, tapi kalau berdasarkan fungsinya ada macam-macam Mbak Salma. Ada misalnya tadi tabungan haji untuk mabrur haji ya. Kita bilang tabungan Nah, mabrur. iya daripada nabung yang gak jelas. Betul. Tapi nggak bisa diambil dong. Itu nggak bisa Bisa diambil. diambil. Jangan lupa kita juga punya sekarang yang namanya umroh. Bisa Buat tabungan umroh. buat tabungan umroh dan bisa juga umrohnya melalui BSI. Aduh, gemes. Dan tadi kan Mbak Salma concern banget sama anak-anak. Kita juga punya tabungan haji anak. Yes.
tabungan haji anak. Sekarang Mbak Salma ngantri haji berapa tahun? Ya, 15, tergantung 20 suka-suka tahun. pemerintah sih. 20 tahun. Di Bogor ini most of 20 tahun. Jadi bisa kebayang dong. kalau Udah bisa- dapat juga diganti-gantinya suka-suka. Makanya dari Kesel sekarang deh. tuh anak-anak tuh udah bisa kita bukakan rekening tabungan Nggak apa. mabrur. Ini kan kita niat dulu ya. Yes. Dari niat itu harus ada ikhtiar. Nah, ikhtiar kecil kita adalah nabung. Ya kan? Abis kalau nggak digitu, Ainul kudu paksakeun. Iya. Allahumma paksakeun. Allahumma paksakeun. Jadi dipaksakeun kudu nabung bener. Kalau nggak gitu, nggak terjadi. Bener deh. Karena ya tergantung sih kalau dapet rezeki gede. Nah, balik lagi ke niat, mau nggak niatnya? Ya. Kalau ini kan niatnya sudah ada, ikhtiarnya yang dipancing, ya Yes. kan? Setuju. Setuju banget. Aduh, banyak gimana ya? Ini kayaknya pembahasannya banyak Banyak banget ya. kan? Kesel nih kalau kayak Itu baru gini nggak tabungan bisa. haji. Kayaknya Nanti kita ada nggak lagi. bisa satu podcast, ini harus beberapa kali podcast ke depannya. Banyak, masih banyak lagi. Pinter nggak sama Cala? Kalau kita kode diterima. Kalau Udah diterima, ya. Udah diterima. Iya, karena sayang buat aku, karena masyarakat Indonesia terutama nih, kita butuh banget edukasi yang seperti ini. Biar gimana? Karena kan kita pengen mudah. Iya. Sekarang orang ke digital, nonton dikit, Iya. kayak gini, oke. Nanti kita bikin yang lebih simpel dan lebih sharp lagi. Apa itu produk-produknya, gimana itu cara daftar, gimana cara ngedapetin, dan gimana cara ngebalikinnya. Itu kan kadang-kadang ada orang yang bingung juga kan gitu. Saya sudah nabung, tapi saya mau ngambil susah atau gimana lah, banyak lah. Oke. Jadi kalau misalnya terkait produk tabungan kita banyak tergantung dari fungsinya. Tadi kan dari anak-anak, udah gitu juga misalnya kayak tabungan pensiun is okay, bisa Tuh. kita punya. Atau misalnya untuk para pengusaha kita mereka punya suka tabungan bisnis. tabungan bisnis. Tabungan bisnis. Kita punya giro. Punya giro dan Kayak- jadi banyak sebenarnya produknya. Kayak akun sosial media ya. Yes. Ada akun Bisnisnya. bisnis ya. Begitu. Pokoknya Mbak Salma gini, datang aja ke BSI, Iya. butuh apa kami ada. Asik. Ya udahlah, gue mau nyebut butuhnya apa nih? Kok nanti ya. Aku butuhnya banyak loh ini. Tapi ya ini seneng sih ada satu gambaran bahwa Salma Cala ya memang wajib banget datang ke BSI. Dari kemarin kan Salma nih ngeliatin BSI aja hadir selalu di podcastnya si Bincang Bogor Daily ini ya. Nah sekarang Salma Cala duduk bareng. Nah ini dari kemarin aku udah seneng banget. Karena apa? Aku penasaran. Karena aku pengen tanya langsung gitu. Jadi setiap program dan produk-produknya apa aja di Bank BSI ini bikin Salma tuh kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak ada deh. Ternyata ada. Dan ternyata menjawab semua kebutuhan Mbak Salma kan. Betul. Nah. Yang namanya umroh kan sekarang orang lagi berbondong-bondong nih. Gimana caranya? Tapi suka mikir gini, pengen umroh tapi nggak punya uang. Ya ini ada tabungan umroh. Pengen haji tapi nggak punya uang. Ya nabung di BSI, ya kan? Iya. Mau Dan- zakat, mau apa lagi? Ada mau semua. emas, Yes. mau aduh, pusing Semuanya deh ada. kepala Semua itu langsung. Apa yang harus aku lakukan yang pertama? Buka rekening dulu pastinya. Yeay, buka rekening dulu ya guys Abis ini semuanya. kita cek ya Mbak Eva ya. Teman-teman di Bogor Daily pada punya Langsung dicek semuanya ya. Muka-mukanya senep semua. Apalagi yang nempel ke kaca. Jangan ditanya itu mah. Nah, untuk membuka rekeningan tabungan di BSI, berapa dana yang perlu disetor? Untuk tabungan minimum 100.000 sudah. 100.000 itu dari semua jenis yang tadi murabah dan wadiah. wadiah itu. Kecuali tabungan bisnis. Tabungan bisnis berapa? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah aja bisa lah, masa nggak bisa ya? Businessman. Ya, dan tabungan bisnis kami dilengkapi dengan CMS, Cash Management System. Wow, cash management Yes, system. transaksi dalam genggaman. Transaksi dalam Genggaman. Oh Pengen my digenggam gak sih gitu kan? Sama aja sabar ya. Nanti ya genggaman. Aku mah digenggamin duit aja, nggak apa-apa. Oke, senang banget ya di segmen pertama ini banyak banget akhirnya yang terungkap ya, terkuak seperti kasus-kasus yang ada di luar sana. Ternyata Bank Syariah Indonesia menjadi solusi banget nih buat masyarakat Indonesia dan juga wajib banget kita memiliki tabungan di Bank Syariah Indonesia. Kenapanya tadi sudah diceritakan, banyak banget manfaatnya dan juga dari mulai fitur mobile bankingnya itu berbeda dari yang lainnya. Bisa ngaji, bisa menentukan arah kiblat, terus mencari masjid yang terdekat, terus juga waktu sholat diingetin. Udah nggak punya aplikasi lagi yang lainnya nggak usah, karena udah pakai itu aja udah pas. Terus pengen buka tabungan nggak usah ribet, tinggal burekol aja, ya kan? Terus juga pengen haji nggak pernah kesampaian, nabung. Mau umroh, nabung. Mau beli emas bisa, ya kan? Mau gade lagi bisa.
Masya Allah, apa lagi? Kita tinggal cari, oke deh kalau misalkan pakai online nggak bisa, cari bank syariah yang terdekat ya kan? Dan tentunya di segmen pertama kita sudah membahas sedikit, ini baru sedikit loh, belum masuk ke segmen kedua yang akan lebih hiruk pikuk lagi mereka nih, akan aku acak-acak. Kenapa? Suruh ngejelasin produknya gimana, bikin kita itu bisa masuk ke Bank Syariah Indonesia, terutama sama Cela udah langsung nih, udah geremetan pengen datang aja ke sana. Aku nggak mau burekol, aku pengen ketemu langsung, aku pengen face to face, aku pengen nanya banyak banget. Siapa tahu kan satu kali datang aku bisa transaksi yang banyak yang lain-lain ya kan? Oke deh, sebelum masuk ke segmen kedua kita akan lihat dulu iklan yang satu ini guys. Sejak kecil, saya belajar bahwa hidup adalah tentang komitmen. Komitmen kepada Sang Pencipta, komitmen kepada keluarga, dan juga komitmen kepada sesama manusia. Saat kesuksesan hadir, komitmen itu terus menjadi prioritas dalam hidup saya. Saya percaya, saya dan BSI Prioritas memiliki komitmen yang sama. Karena hanya BSI Prioritas yang mengerti bahwa kesuksesan dan kesejahteraan hadir sebagai buah dari komitmen yang tak terbatas. BSI Prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sama Cela di segmen kedua. Yeay. Tadi di segmen pertama udah dibom banget nih. Sekarang segmen kedua kita lebih bom lagi. Kita pengen tahu produk-produk nyata dari Bank Syariah Indonesia apa aja ya. Nah untuk yang sekarang tadi kita kan udah ngebahas agak-agak melebar ya. Yang tadi yang gak harus ditanyain jadi ditanyain ya sama si Salma ini ya. Yang pasti nih biasanya yang perlu banget para nasabah tahu itu adalah tentang keunggulan. Nah keunggulan apa yang dimiliki BSI dibandingkan dengan bank-bank yang lain? Ini bukan mencari pembenaran ya, tapi paling tidak mengetahui tentang keunggulan dari Bank Syariah Indonesia itu apa gitu. Oke Mbak Salma, jadi gini, kalau di bank konvensional ataupun di bank syariah lainnya, itu kan kebanyakan transaksinya atau produknya kan kita sama-sama tahu lah ya gitu. Tapi kalau di BSI ini kita punya namanya layanan emas. Layanan emas. Yes. Satu atap nih, dalam bank kita bisa bertransaksi emas di dalamnya. Mulai dari gadai. Gimana maksudnya? Oh, beli. Gadai, beli cicil emas Beli cicil. bisa gitu. Oh, beli cicil emas. Yes. Dari sebulan cicilnya. Jadi Itu mau bayar belinya cash aku nyicil. ya. Belinya nyicil. Belinya nyicil. Kalau Mbak beli dalam satu misalnya mau beli sekilo, Sekilo bisa. mikir beli emas sekilo. Pernah pegang emas kilo lah gitu. Nafsu ya. Kalau beli beras sekilo ya udahlah ya gitu ya. Emas sekilo. Dan yang Berapa kita nyebutnya cicil emas, Mbak. 100 juta ada ya? Apa? 1 kilo? 1 kilo 900 900 juta. Sekarang sekitar 900 sampai 1 miliar. Ya, tapi nggak usah khawatir kok. Kalau mau cicil emas atau beli emas yang tadi dengan cicil tuh kita bisa mulai dari 10 gram. 10 gram. 10 gram. Enteng. Iya, aku mah sekilo juga bisa dikantongin. kok Bisa. megangnya. Megangnya. Masih kuat kok aku sekilo mah. Gitu. Cuman nyicilnya. Nah, gini Mbak Salma. Tadi kan Mbak Salma nanya ya, keunggulannya apa sih gitu. Coba bayangin Mbak Salma, kita sama-sama tahu nih, harga emas setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Betul. Ya kalaupun turun dikit-dikit lah ya. Ya, dikit. Naiknya banyak. Naiknya banyak, betul. Terus makanya tuh bisnis itu teh. Terus ada Nah, ceritain. gini Mbak Salma. Kalau Mbak Salma nabungnya berdasarkan berapa uang yang Mbak Salma punya, mau sampai kapan Mbak Salma punya emas puluhan gram? Benar ya. nggak? Udah gitu kadang-kadang mikir, sayang mendingan beli skincare heula Yes. gitu. Sekarang kalau kita punya duit 1 juta nih Mbak Salma nih, mungkin hari ini cuma dapat 1 gram. Kita kumpulin 1 gram. 2 bulan, 3 bulan depan
harga emas udah naik, udah 1.100.000. Nah itu harga itu gimana itu bisa Nah. 1 kilo itu mengikuti harga fluktuatifnya si kenaikan emas atau gimana? Jangan sekilo dulu tuh misalnya ya, ngeri ya gitu. Jadi kita ngomongin yang 10 atau 100 gram dulu deh, 100 deh ya gitu ya. Kilo atau 10. bahkan resep ya emosinya jadi menggebu-gebu gitu. Ya, misalnya kita mau nyicil yang 100 gram. Hari ini harga emas 100 gram itu kurang lebih di harga 100 juta rupiah. Gitu. Tapi kebayang nggak bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi mungkin harganya udah nggak 100 juta lagi atau nggak 10 juta lagi, tapi harganya sudah bisa jadi 105 juta, 110 juta, dan kita nggak akan bisa ngimbangin itu terus karena kenaikan emas itu jauh lebih besar daripada kenaikan itu yang lain-lainnya, inflasinya dan inflasinya. lain-lainnya. Nah, makanya Mbak Salma, kita di awal langsung buat sama bank nih perjanjian. Bang, tolong dong beliin saya emas 10 gram dengan yang harga saat hari itu ini. kita transaksi. Yes, betul. Oh, aku pikirnya nabung dulu terus sampai kekumpul baru beliin. Nah, karena harga aku mahal. Nah, kalau ini enggak. Kita, Mbak Salma datang nih ke BSI, bilang, BSI beliin saya dong emas 10 gram. Nanti saya cicil ya. Mungkin kayak orang tua ya BSI itu ya. Gitu. Bantu sekali. Terus. Nanti kalau udah, Mbak Salma oke setuju. Mau diangsur berapa lama Mbak Salma gitu. Nah, kita bisa diangsur sampai dengan 5 tahun. Iya, daripada arisan ya. Mendingan ini loh. Ini bukan ngejelekin arisan, cuman maksudnya lebih jelas pendapatannya kan. Kalau ini kan one on one ya Mbak ya, antara bank dengan nasabah. Kalau arisan kan kadang kita, si ibu itu belum bayar, akhirnya masnya jadi ketunda pas mau atau memang sih keuntungan arisan itu adalah kalau kita lagi nggak punya duit, bulan depan gue dong yang keluar gitu. Tapi itu jatuhnya nggak bisa investasi, ya kan? Kalau ini, aduh, sekarang tuh ya rata-rata perempuan di Indonesia yang mengikuti arisan itu bukan satu loh. Di banyak tempat di komunitasnya itu banyak banget. Jadi lebih baik salah satunya. Ntar mengganggu uang belanja biasanya Mbak Salma ya. Mendingan ini nyicil emas. Yes. Ini nggak perlu di beberapa tempat, cukup satu di BSI aja. Mbak Salma mau ngambil berapa nih? 10 gram. Yuk, kita tentuin. Kurang 100 gram ya. Gitu. Bener ya, abis ini bikin ya. 100 gram. 100 gram ya. Mbak Salma mau cicil berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan maksimal 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Aman sih. Dan terus diikatnya harganya harga per transaksi yes, kan. Betul. Nah, itu yang aku seneng. Kan kalau kita nungguin sampai kekumpul semua ya berapa terus. Misalkan 5 tahun. Di 5 tahun tuh harga berapa? Nggak nyampe dong teteh punya emasnya ya kan. Ih, resep. Buat simulasi aja Mbak Salma nih, 2010 harga emas itu masih di harga 400-500 ribuan. Betul. Tapi per hari ini kita syuting nih 900 ya? 1.013.000 rupiah. Oke. Gitu. Fix ya. Hari apa nih? Sekarang hari apa? Oke, minggu depan Gitu. kita jadwalkan ya. Jadi kebayang ya, dalam kebayang. waktu 10 tahun pergerakan harga emasnya seperti apa. Iya. Dan itu udah dijamin loh Mbak Salma. Dari zaman dulu, zaman Rasulullah sampai hari ini, emas itu harganya gimana? Iya betul, memang. Tetap kan? Iya. Ya kan? Jadi investasi salah satu yang aman dan Ya itu yang memang yang saat zaman Nabi pun ya memang emas yang dimainkan ya. Jadi sistem barter, ya kan sistem bisnis juga ya kan, perdagangan itu dipakai emas. Ya, itu negara Brunei lah ya. Dan emas itu memproteksi hedging ya? menghedging aset kita, melindungi nilai aset kita. Tapi disimpenin kan masnya? Oh iya dong pasti. Di tempat yang aman kan? Di SCB. Dan kalau misalkan ada apa-apa pun tanggung jawab dari banknya dong. Itu masih bagian dari. Nggak dikikis kan? Oh enggak. Nah, takutnya kalau 100 gram dikikis. Dan kita hanya melayani transaksi untuk cicil emas itu yang tersertifikasi Antam. Oh, Gitu. oh baik. Harus sertifikat Antam. Baik. Tapi nanti di depan kita ditimbang kan? Oh enggak Mbak, kalau sudah di Antam itu kan sudah kita pakai QR code nanti. Oh, Kita scan ada nomor serinya semua segala tanggung jawab macam. Antam lah ya. Antam. Karena kalau nanti dibuka, kayaknya Mbak Salma habis itu begitu mau transaksiin harganya turun karena kemasan sudah dirusak. Jadi kalau di BSI kemasan tidak dirusak, semua utuh. Disegel. Tapi bisa dijual lagi di sana? Bisa. Oh, dijualnya di secondary market. Oh, oke. Kalau sudah lunas ya? Sudah lunas. Ya iya, atau maksudnya kan udah di tangan. Tapi tadi kan namanya dalam genggaman. Transaksi dalam genggaman ya. Transaksi dalam satu genggaman. Oke, itu tagline-nya ya. Yes. Siap, saya hafalkan. Ih, resep kalau gitu. Tuh sih, Mas. Ada lagi yang produk yang mau keunggulan lagi? Ini juga Mbak. Kita BSI ini sebagai salah satu bank yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran KUR.
Kur. Jadi kalau Besti ini ada yang Tadi kur ini bisnis. apa nih? Oke, kur. Banyak para pemirsa Bukan kur, yang kur kurang, kan ya? kurang tahu nih tentang kur. Kita ada namanya kredit usaha rakyat yang syariah. Kredit usaha rakyat. Ya, ini salah satu program pemerintah dan BSI ditunjuk menjadi salah satu bank yang memang menjadi penyalur kur. Gitu. Kita di tahun 2022 ini kita sudah menyalurkan kurang lebih 200 miliar untuk Bogor saja. Kebayang dong Mbak ya. Jadi kalau besti-besti ini yang masih punya usaha, pingin pengembangan, pingin scale up, tapi butuh modal, yuk ke BSI aja. Persyaratannya gampang. baru buka, bisa nggak langsung minta kur? Kita ada 3 produk kur nantinya. Ada 3 produk kur, oke. Ini yang tutup, gimana sih si kur itu? Coba. Jadi gini, kami saat ini punya kur namanya kur super mikro. Kur super mikro ini plafonnya sampai dengan 10 juta. Ini ditujukan untuk pebisnis pemula yang tadi Mbak Salma bilang. Ini mau baru mulai nih atau baru 3 bulan, baru 6 bulan jalan, buka toko online, kurang permodalan. Yuk ke BSI aja, nanti kita bantu buat tambahan modalnya. Terus yang kedua kita punya kur mikro. Tadi super mikro, sekarang kur mikro. Kur mikro ini sampai dengan 100 juta. Oh, 100 juta. Bisa beli emas yang tadi ya? Yes. 100 gram kalau itu ya. Kalau beli emas jangan pakai kur. Oh iya, jangan pakai kur. Kur itu untuk produktif aja Mbak Salma. Oke, Kalau lagi nyari cara nih gimana bisa muter ini. Dan yang satu lagi adalah kur kecil. Kur kecil ini sampai dengan 500 juta. Jadi kalau bisnisnya sudah mulai Kurcil. Kurcil ya, boleh juga ya. Iya, krusial ya. Kur kecil ini sampai dengan 500 juta. Jadi buat Besti yang pengen ngembangin lagi usahanya, butuh investasi untuk beli alat, beli tempat usaha, semua segala macam, yuk ke BSI aja. Oh, itu berarti dilihat pertama yang pemula itu yang tadi super mikro. Supermi kita nyebutnya. Supermi. Boleh ya, betul. Oh, iya udah balik lagi. Sorry. Siapa tahu ya bisa super mikro. Terus ada lagi mikro. Kur mikro dan satu lagi kur kecil. Satu lagi krucil ya. Kurcil ini yang sudah berdiri berapa tahun? Minimal sudah berjalan 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Ya saya juga gitu, Pak. Saya kan kayaknya juga kalau Mbak Salma berjalannya sudah lebih dari 2 tahun. Lebih, karena itu dalam mimpi saya. Mimpi saya udah lama banget saya mau jadi pengusaha. Saya mau jadi pengusaha tapi ya belum jalan, jadi bisa ngambil yang 500 ya. Itu kan dari mimpi ya. Tapi nggak punya legalitas di mimpinya. Dan semuanya bersubsidi pemerintah, Mbak. Oke, tadi persyaratannya harus punya usaha yang pasti. Nomor punya usaha dulu. Punya usaha Kedua, punya legalitas usaha. Legalitas usaha. Yes. Legalitas usahanya kalau di Kota Bogor ini kan dan kabupaten kan kita kenal namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu bisa dibuat di layanan satu atap ya. Layanan satu atap atau di rumah singgah. Jadi rumah singgah tuh biasanya komunitas UMKM pada berkumpul. Oh ya, bisa. Gitu. Jadi nanti ada yang membantu juga dari pihak pemerintah kayak gitu. Boleh kok kalau memang ada komunitas apa, mungkin chatting nanti di IG-nya Bogor Daily, nanti kita bisa follow up kok. Kita mau ada gathering nih di sini nih, nanti kita teman-teman dari BSI visit. Nanti bisa langsung sama saya kok itu. Terus apalagi nih keunggulannya coba? Mas Arya nih ada apa lagi? Fasilitas sekarang ya. Fasilitas BSI coba yang prioritas tuh apa? Nah, kalau prioritas dengan saya Mbak Oh Salma. gitu, prioritas. Takut ya aku jadi prioritas Enggak kamu. lah. Jadi kalau capek ngurusin aku. Senang ngurusin Mbak Salma ya. Sebelahnya. Jadi mungkin definisi dari nasabah prioritas itu apa dulu ya? Kalau kita nasabah prioritas itu nasabah yang punya portofolio itu 500 juta minimum. Dananya di mana aja sih Mbak? Boleh di tabungan, boleh di deposito, boleh di reksadana. Oh, kumulatif semuanya. Kumulatif. Oke. Nah, itu terus keuntungannya apa gitu. Satu, kalau misalnya sering bepergian dengan menggunakan pesawat, kita ada executive lounge. Oh, yes. Wow. Saya nunggunya ada di ruang tunggu khusus ya. Tapi udah saya mah telat terus. Jadi mau bisa pakai lounge ya. Terus yang kedua, kalau masalah transaksi kita punya ruangan khusus.
namanya counter layanan prioritas. Jadi, Apa maksudnya di dalam tempatnya ada banknya? lounge. Enggak, di bank tuh kita ada lounge-nya juga. Tapi memang nggak semua bank, nggak semua cabang gitu ada ya. Jadi memang ada beberapa cabang yang ditunjuk ataupun kita punya VIP lounge. Jadi memang ruang tunggunya khusus. Dan nggak ngantri yang pasti ya. Ya itu yang sangat menyenangkan. Biasanya kalau kita mau ke bank tuh udah deg-degannya nyiapin nyawa untuk ngantri. Nah itu nggak usah ngantri dan yang pasti satu Mbak Salma nanti dibantu sama RM. RM tuh jadi relationship manager. Jadi Mbak tinggal telepon, Mbak aku mau deposito nih. Mbak gitu. kira-kira uangku sebaiknya dipindahkan kemana ya? Nah, investasi yang terbaik sekarang apa sih? Nah RM ini akan membantu Mbak Salma bagaimana caranya Mbak Salma untuk merencanakan keuangan seperti apa gitu. Jadi supaya berkembang lagi ya. Iya dong. Ya kan kita nggak usah nabung mau segitu-gitu aja. Nah kalau memang di Bank Syariah Indonesia punya solusi, ya udah nggak usah kemana-mana, di situ aja. Yes. Terus kita juga punya layanan namanya private banking. Kalau private banking itu di atas 5 miliar. Wow, kan bisa Mbak Salma ya? Ada lah, pasti. Ada lah. Itu dulu. Bisa ya. Sekarang Itu belum. juga ada kelebihannya lagi. Setahun 2 kali Mbak Salma medical check up kita bayarin. Oh, saya medical check up. Yes, di BSI Prodi yang bayarin. yang bayarin kita bayarin. Oh gitu. Yes. Di mana? Di Prodi ya, ada lah ya, set gitu lah. Kalau di rumah sakit aja nggak bisa dibayarin. Kita sudah kerjasama sama Oh, itu ya. salah satu ya. Salah Dan satu yang membedakan klinik kita kesehatan. punya layanan ini duka. layanan duka. Jadi mohon maaf ketika memang tutup usia nanti mengenai. Sekarang saya punya uang nih 500 ya, jauh-jauh jangan dulu ya sekarang mah ya. Terus saya mohon maaf gitu. Nah itu Apa yang terjadi dengan uang saya? kalau nanti uang Mbak Salma nanti ya berdasarkan ada ahli waris dan yang lainnya ada. Ketika nanti mencairkan memang ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Cuman kita punya layanannya tuh namanya layanan duka. Kalau Mbak Salma maaf tutup usia nanti kayak misalnya ambulans, proses. Oh, fasilitas itu. Ya, ke situnya sih Mbak. Jadi kan kadang-kadang kan mungkin yang lupa kita kan ya, kadang punya. ada. Tidak merepotkan keluarga Mbak Salma. Betul. Betul. Aduh senang amat Ya, itu sama kita punya konsultasi pajak, zakat, waris. Itu ya nggak ada loh di bank Oh, lain. pajak, Zakat, zakat, Waris. Nah, itu masih senang kalau pajak, zakat. Nah itu personal ya dan artinya dan private juga sih, jadi nggak diketahui juga. Itu penting loh. Iya sih memang penting. Apalagi kita kan orang awam ya yang kurang paham tentang satu mulai pajak, zakat yang kita tahu ya zakat gitu-gitu ya kan. Ada lagi kalau zakat-zakat yang lainnya seperti zakat rumah kan juga itu ada perhitungannya. Iya. Nah ini udah ahlinya. Iya. Terus satu lagi apa tadi? Yang terakhir? Waris. Waris. Nah ini nih, yang bisa jadi penengah. Kadang-kadang kita suka lupa ya, maksudnya mungkin yang udah kadang juga nggak harus Bukan lanjut lupa usia, sih, lebih kayak nggak mengiyakan nanti aja gitu ya nanti aja. Tapi kan kalau kita kita dulu well nunggu prepare, naik nah, gitu. kalau Ataupun ya sudah bagi gimana sesuai dengan yang mereka suka gitu kan ada. Nah tapi ini kan jadi penengah jatuhnya ya, penengah kayak penjelasan bahwa waris itu ketentuannya seperti apa ya kan. Betul. Sama tadi ya, yang pasti di dunia ini kan zakat, yang pasti di dunia ini kan tadi ada pajak, jangan lupa. Pajak itu ya. tidak bisa. Kalau pajak itu wajib dibayarkan, wajib ya itu hukumnya ya. Nah itu kita bisa bikin. Kadang nasabah butuh konsultasi ya. Iya kadang pajak. lupa kan kita terlena dengan adanya di tangan kita, akhirnya kewajiban kita terhadap negara kita lupa. Jadi biar Pokoknya intinya kalau prioritas kita bantu nasabah gimana caranya untuk mereka merencanakan keuangannya, menginvestasikan juga dan tadi kita one stop service semuanya gitu. Dan dimudahkan semuanya. Tapi Gak usah beneran. keluar rumah tinggal by phone aja. Mbak Eva, saya mau Tapi ini transaksi apa silahkan. buat aku penjelasan kali ini tuh benar-benar membuka mata hati saya dan mata pikiran saya bahwa Bank Syariah Indonesia tuh tidak serumit yang saya pikirkan. Gitu. Enggak kok. Ternyata banyak solusi-solusi juga untuk kita yang mau berusaha, yang baru mau mulai ya bahkan baru mulai usaha bisa dibantu. Mau nabung dengan segala jenis macam yang sesuai dengan kebutuhan kita ada. Ya, betul. Fasilitas yang mudah, capek misalkan malas ke bank ada. Untuk anak yang kita nggak kepikiran kan, kalau di Jakarta mereka dapat tuh kartu identitas anak ya. Kalau di Bogor kan belum nih ya kan, tapi bisa juga buka. Apa tuh? Gimana lagi? Udah lengkap Menyenangkan sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan lain nih dari aku ya. Boleh. Tadi kan ngomongin tentang nasabah prioritas. Sudah dijelaskan. Sekarang aku mau tanya tentang program kepemilikan rumah untuk para kaula muda atau pengantin Para bestie baru ya.
apakah dari mulai remaja? Kaula muda itu kategorinya di umur berapa yang boleh? Mbak Salma masih sekolah muda apa kayaknya? Hah? Masih sekolah muda? Sekolah juga. Sekolah muda. Saya bukan Kaula. Saya Paula. Performan. Saya juga masih di 14 tahun. 17 tahun. Masih lucu-lucunya ya, Mbak? 17 sih belum Belum masih ya. 14. Kemarin tuh Sisanya. lupa. Lupa. Jangan atau isi saya. Aduh. Ngitung. Jangan nih. Di kepala laurnya. Udahlah. Gimana nih untuk para kaula muda daripada mereka menabung dengan investasi yang tidak-tidak, lebih baik mereka langsung kita arahkan. Kamu beli rumah, Nah, mobil atau ya? beli mobil. Ya, setuju nih. Gimana nih? Lebih investasi lagi. Memang bagi para bestie nih di luar kan, kita ada program nih untuk kaula muda. Cuman mungkin kembali lagi kepada legal kita untuk hukum minimal harus 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Iya, karena di umur aku belum 21 bisa itu berarti. kita baru cakap hukum di Indonesia. Apa namanya? Cakap hukum. Cakap hukum. Bukan cakep ya? Oh, baru mau ngomong pantun tadi. Cakep. Gak jadi ya. Iya. Jadi memang di umur 21 itu kita baru dianggap sesuai hukum itu legal bahwa mempunyai Boleh lah ya, Iya. mempunyai aset lah ya. Iya, betul seperti itu. Jadi bagi kaula muda atau para bestie nih, kita ada program khusus nih, khususnya buat bagi bestie-bestie yang baru bekerja gitu. Oh iya. Di mana kita ada namanya program Gria Si Muda atau KPR Gria Si Muda dari BSI. Nah, apa sih kelebihannya? Ya gimana nih? Nah, Coba. KPR BSI Gria Si Muda itu adalah fasilitas pembelian rumah di mana plafonnya itu bisa sampai dengan 120% dibandingkan dengan bank Yang lain? gitu loh. Karena apa? Karena angsurannya bisa suka-suka si nasabah. Suka-suka. Tar dulu nih. Biasanya kan kalau penilaian orang mau punya kepemilikan rumah, itu berdasarkan dari pendapatan. Betul. Kalau si anak ini mau menilai dari mana? Iya. Gimana? Kalau anak kan memang ini 21 tahun minimal harus sudah bekerja. Oh, bekerja. Jadi dari gaji. Dari gaji, betul. Oh, slip gaji lagi yang terpakai ya. Iya, betul. Bye-bye sama bosnya semua ya. Nah, dari Semuanya mau beli rumah. Nah, dari situ kita bisa mengatur di KPR Gria Si Muda ini, kita bisa ngatur angsurannya itu mau berapa. Kita kembalikan ke para bestie gitu loh. Atau bisa puluhan tahun nanti kalau kayak gitu. Jangka waktunya Mas Arya. Jangka waktunya bisa sampai dengan 30 tahun. Masya Coba Allah. bank lain bisa berapa tahun? Kita Itu kan kaula muda. Iya. Kalau kaula aku gimana? hanya tidak yang tahu ya. Oh, nanti kita akan bahas. Yang kaula muda dulu ya, nggak apa-apa nih. Iya, jadi sampai dengan 30 tahun atau sampai memasuki usia pensiun. Nah, jadi itu enaknya bisa dapat rumah, plafonnya jauh lebih gede, masa panjang tenornya sampai dengan masa pensiun, iya 30 tahun. Iya. Seperti itu. Itu memang fasilitas yang baru dimiliki oleh BSI. Ini aku baru dengar, biasanya kan mentok-mentok di 15. Betul, 15 Atau tahun. 20 ya. tahun. Nah, itu udah mentok banget dan itu pun sangat selektif banget, Mbak. Anak muda belum bisa. Betul. Apalagi dengan gaji yang ya tahu lah ya. Seperti itu ya, pendapatan mereka per bulan juga dengan kehidupan mereka hura-huranya itu sangat diperhitungkan kan. Betul. Ini masih bisa dibantu di sini. Jadi luar biasa lah. mau tahu motonya apa Gria Si Muda? Apa tuh? Iya, jadi mau punya rumah, hobi gak ngalah. Mau punya rumah, hobi nggak nggak ngalah. Nggak ngalah. Tetap bisa hobinya jalan. Tepuk tangan dong. Tuh, ayo punya rumah. Iya. Harus dipaksa kan? Paksa. Rumahnya nanti yang milihin Bank Syariah Indonesia. Nah, Enggak. jadi teman-teman bestie-bestie itu bisa milih Ngajuin. rumahnya mau di mana. Ya. Betul. Bisa ngajukan ke kita Atau bisa mencari sendiri atau juga bisa punya rekanan ya? dari rekanan kita, developer gitu. Ya udah aku Silakan. jadi developer rekanan deh ya. Nah. Biar aku punya emas yang aku nggak 1 tahan. kilo, 1 kilo ya? 1 kilo. Senang mau kamu 1 kilo beras nanti aku kasih buat kamu. Kayak video ya? Tapi dia cukup kok dia mah soalnya cicak aku. Baiklah, tadi si kahula muda ini sudah terbongkar, sudah terdapatlah solusinya. Jadi yang biasanya pengen nabung
Terus bingung juga gimana ya kok gaji cuma segini gitu. UMR kita aja ya wow lah ya. Bisa nggak ya dengan kehidupan yang seperti sekarang? Iya. Apalagi lifestyle-nya kita coffee, Iya, gitu ngopi, kan, nongkrong, di start gitu. gitu kan. Nah itu lebih baik dikurangin dan akhirnya punya tabungan rumah. Betul. Ini bagus loh Iya. membuka ya. Jadi membuka mata mereka bahwa di tahun-tahun yang akan ke depan itu, kalau mereka nggak mulai dari sekarang, Kapan lagi punya rumah? itu Harga terus kemungkinan rumah akan terus jadi naik kan. ya Iya. betul. Itu dia. Itu nanti udah punya duit segini, ternyata di tahun yang berapa, Iya. harganya udah Naik beda lagi. lagi. Betul. Mendingan dihayukan kalau Iya. kata aku mah ya. Betul. Itu luar biasa. Nah, itu kaula muda. Sekarang kalau kaula kami ini gimana kaula kami? Jadi untuk yang lebih mature atau dewasa gitu juga ada kita programnya, yaitu adalah Gria Mabrur atau KPR Gria Mabrur, di mana besti-besti atau mungkin teman-teman yang di sini yang sudah mampu itu kita berikan fasilitas KPR rumah, cuman plus porsi haji. Kan Nah. dapat porsi haji loh. Iya. Beli rumah dapat porsi haji. Di mana lagi kalau bukan di BSI? Iya. Speechless ya. Jadi cicil rumah dapat porsi Haji. haji. Ini porsinya apa, dibayarin apa gimana? Nah, jadi gini, pada saat akad itu kita berikan langsung tabungan haji yang di dalamnya ada dana sebesar 25,5. Iya. Kenapa? 25,5. Iya. Untuk dapat porsi Daftar haji. porsi haji. Untuk sebagai pendaftaran porsi haji. Ya, jadi tapi ada syaratnya, nggak bisa langsung. Syaratnya adalah lancar 2 tahun pertama. Setelah itu dibuka blokir rekeningnya. Itu oke. Seperti baik. itu. Jadi langsung nyicil rumah lancar 2 tahun dapat kuota haji. Dengar ya, ini mau tahu nggak Bank Syariah Indonesia itu melihat itikat baik kalian ya betul. untuk bekerja sama bahkan berkolaborasi ini untuk mencapai satu mimpi yang kalian mungkin nggak nyampe tapi dari sini bisa. Nggak bisa kalian cuma begini-gini doang, harus ada ikhtiarnya. Setuju. Ya kan? Iya. Harus ada komitmen dan istiqomah. Amin. Gitu kan? Amin. Jadi kapan lagi nih beli rumah Kepikiran nggak sih? punya? Tapi misalkan nih, kan si kaula muda ini tiba-tiba mendadak kaya. Kan banyak tuh sekarang kan yang jadi artis instan Influencer ya. atau apa ya. Dia mendadak, dia punya dana. Bisa nggak misalkan baru 5 tahun Dilunasin? baru 5 tahun nih, tapi mau pelunasan. Bisa banget Bisa gitu. banget. Bisa banget. Bahkan kita permudah pelunasannya. Oh gitu? Iya. Tanpa ada embel-embel apa harus Nah, penalti. jadi di kita Bank Biaya-biaya Syariah itu tidak ada yang namanya penalti Nggak ada. atau denda gitu. Jadi kita sesuai dengan akad syariah. Udah, ini fix. Take over bisa kan? Bisa. Nah udah itu fix. Aduh. Mbak, lagi inflasi kan? Iya. Suku bunga lagi naik nih. Banget. Tolong cek di bank sebelah lagi naik. Kalau bank syariah tetap udah Flat ya? naik, flat. Aduh. Betul. Kenapa aku nggak kenal kalian dari dulu? Iya. Ih, nggak suka ih. Besok main ya ke BSI ya. Iya, jangan Besi, besok, besi, ayo jangan. pada main. Nanti pokoknya aku minggu depan. Ya. Jadi Gimana gini. ya caranya ya? Jadi perbedaan kita juga dengan bank syariah dengan bank konven. Apabila bank konven biasanya fixed price-nya hanya setahun, 2 tahun atau paling lama 5 tahun, setelah itu floating. Kalau di kita tidak ada yang namanya floating. Jadi pada saat ini nih teman-teman atau besi-besi punya KPR di bank konven pasti sedang was-was nih. Was-was. 3 Lagi bulan naik. terakhir tiap bulan suku bunga naik, Betul. naik gitu kan. Yang tadinya sekian, tiba-tiba sekian. Nah, betul. Kalau gaji gimana? Gaji naik gak? Gak. Nah itu dia kan. Itu dia. Kan kesel ya Iya. gitu. Yang tadinya porsinya berapa persen dari gaji saya gitu. Terus tiba-tiba Seep. hilang. jadi mau nggak mau Nah. harus punya tambah. Kalau di kita, Iya. angsuran pembiayaannya itu akan tetap pada saat akad pembiayaan sampai dengan lunas. Ya Jadi kita Bank Syariah menawarkan kepastian Kepastian. angsuran Yes. bagi teman-teman Besti di sini sampai dengan pembiayaannya lunas. Ih, saya pengen nanya deh, BSI ini dari kapan sih adanya? BSI ini terbentuk tadi yang tadi Mbak Salma sampaikan, merger dari 3 bank. Kami merger di 1 Februari 2021. Kita baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Untuk mergernya ya. Mergernya, tapi kan emang baru ininya juga Yes. kan emang
Tapi kalau dari usianya kita mulai sudah dari tahun 90-an. Salah satu legacy kita tuh sudah yang mulai dari sejak tahun 90-an. Luar biasa loh, ya ampun. Fix ini mah buat para bestie Bincang Bogor Daily yang sudah melangsungkan kepalang ya, udah tanggung KPR di bank lain, lebih baik take over. Iya. Mungkin saya tambahkan lagi, boleh? Boleh. Nah, jadi gini, untuk teman-teman bestie yang ada di sini, apabila ada KPR melalui kita, BSI, atau take over di bank lain, biaya-biaya asuransi, biaya notaris, bahkan biaya penalti untuk take over di bank lain, itu bisa dimasukkan ke dalam angsuran. Jadi tidak perlu ribet untuk menalangi biaya atau menyediakan dana tambahan. Oh, betul. Karena bisa di-cover ke dalam angsuran. Itu jadi memudahkan sekali gitu loh. Jadi bisa nambah plafon ya? Pasti bisa gitu loh. Renovasi rumah kalau kayak gitu ya, renovasi rumah. Masya Allah. Ih, gemes. Ya, nggak tahu deh, kita lewatin dulu. Kita masih banyak lagi nih yang mau ditanya produk-produk lainnya. Udah itu mah nanti lebih baik langsung aja ke BSI aja, tanya yang jelas ya. Karena insya Allah ramah-ramah nih kayak begini disambutin langsung dijelasinnya juga secara detail ya. Nah, kita akan bahas tentang masalah sebentar lagi kita akan ada akhir tahun. Ya kan? Si akhir tahun ini teh banyak teuing ya acaranya. Selain acara, ada juga nih momen-momen yang membagi-bagi produk. Ya kan? Mulai kayak pengen beli mobil. Apalagi kalau yang akhir tahun kan mobil kadang-kadang suka ada pangkas-pangkasannya ya. Karena ngabisin yang tahun itu ya. Bener. Terus juga pengen apa lagi tuh biasanya kalau akhir tahun teh selain mobil, motor. Motor. Ya kan, beli rumah juga lah ya, ada lah ya. Terus pengen nabung juga, pengen nabung jalan-jalan bisa kali ya. Nah, coba pengen tahu nih masalah mobil nih gimana nih. Jadi gini, kalau untuk mobil, alhamdulillah saat ini BSI menyediakan fasilitas BSI Auto, di mana para bestie yang mau beli mobil baru, motor baru, bisa lewat kita. Kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya itu adalah promo pricing kita mulai dari 2,5%. Iya benar. Nah, DP-nya bisa 0. Tunggu. Tar dulu nih, ini penasaran lagi nih ya. Sip, mobil dan motor. Iya. Ya, ini mobil dan motor nih ya. Aduh, pengen lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu seperti menghipnotis saya. Apakah saya jadi bagian BSI saat ini? Boleh. Jadi nasabah aja bisa. Iya. Jadi misalkan nih ya, orang nih datang. Papa, gitu tiba-tiba ya. Papa, pengen beli mobil ini. Iya. Langsung bisa? Bisa. Kita proses 2-3 hari langsung datang mobilnya. Hah? Serius? Iya, selama ready stock. Oh iya Pak. Cari yang ready stock Pak, nyari yang ready stock, jangan yang pusing-pusing dan inden mah udah ya tahun depan, jangan datang sekarang ya nggak sih? Iya gitu. Terus coba apa lagi nah, gimana plus lagi nih? untuk khusus Desember ini apabila sudah berhasil pembiayaan di approve, dapat voucher travel sebesar 1 juta. Voucher travel ngapain itu? Iya, dapat voucher yang bisa untuk digunakan untuk wisata. Oh, wisata. Iya. Ya ampun. Jalan-jalan Dapat mobil baru, dapat voucher. Dapat voucher langsung jalan-jalan. 2-3 hari selesai langsung keluar. Bukan yang inden ya. Iya betul. Jadi sudah siap 2-3 hari langsung datang ke garasi mobilnya. Keren banget. Ya ampun. Aduh senang. Iya, apalagi kalau musim mobil listrik kita juga bisa saat ini. Semua mobil listrik kita bisa. Mulai dari, boleh menyebut mereknya ya? Boleh lah. Udah Wuling, mau Hyundai, mau Toyota. Insya Allah kita pasti ada stoknya seperti itu. Mobil listrik ya? Iya, mobil tapi listrik. ngecasnya lagi masih susah. Jangan pakai casan baterai handphone lama. Takutnya powerbank sama handphone aku rebutan. Wih, manete bukan dicas malam gitu kan. Gak bisa juga ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan pasti teman-teman beda kan. Kalau aku lebih suka mobil mobil yang biasa gitu. Ada juga karena yang pengen nyobain punya mobil listrik boleh. Caranya gak punya uangnya gampang. Iya. Datang aja. Di sini seperti orang tua kita BSI itu ya. Apapun yang kalian mau. Ini orang tua kita yang kaya raya loh. Sebenarnya mau apa aja ada di sini. Jangan orang tua, orang muda. Oh iya, orang muda. Kan kalau anak minta sama orang tuanya mau apa-apa. Anak manja. Oke. Itu udah ngomongin tadi, sekarang udah tambah lagi nih ya. Udah banyak nih kepala sama masalah, bingung jadinya. Ya mobil, ya motor, ya rumah tadi kita bahas ya. Terus emas.
tabungan, deposito. Aduh, tabungan, deposito, terus take modal usaha. over, modal usaha, terus dimulai dengan tabungan bisnis cuma 1 juta aja. Haji, umroh. Ya Allah. Banyak kan semuanya ada kan. Kenapa nggak dari kemarin sih ngebahasnya? Aku tuh nggak suka deh, padahal aku lagi punya masalah. Kemarin kan jadinya enak. Tapi nggak apa-apa ya. Tidak ada yang terlambat, Mbak. Tidak ada yang terlambat, betul banget. Nah, sekarang kita tadi udah ngebahas banyak banget nih dari mulai segmen 1 sampai segmen kedua tentang semua produk. Dan produk-produk ini bukan produk receh. Kalau buat aku ini bukan receh, tapi ini banyak banget manfaatnya buat kita semua. Dan menjadi salah satu solusi ini BSI itu untuk permasalahan ekonomi yang ada di kita ya. Betul. Nah, tapi tentunya nih sama Cala pengen banget nih boleh dong kasih tips buat para pemudi nih di luar sana yang kemarin kita punya program apa untuk kaula muda kan. Nah, tipsnya gimana nih biar mereka bisa memanage uang. Misalkan udah ikutin nih programnya dari BSI, tapi mereka kacau balau nih dalam memanajekan uangnya, jadi akhirnya nggak bisa bayar atau gimana. Kasih tips dong buat mereka gimana caranya biar mereka juga punya aset, mereka bisa investasi, mereka juga bisa mengikuti program dari BSI sampai akhirnya selesai lunas tanpa masalah. Silakan tipsnya di kamera ini. Iya. Kalau dari saya, sisihkan jangan sisakan. Sisihkan, jangan sisakan. Iya, jadi kita tetap harus ngecek ya berapa sih per bulannya berapa. Dapat sisihin. Ya, sisihin dulu nih. Betul, setuju. Jangan disisakan. Kalau disisakan belanja dulu segala macam. Ada. Ya, tinggal segini. Setuju. Ya, jadi sisihkan dulu, jangan disisakan. Disisihkannya banyak produk di kita tadi kan, ada tabungan, ada tabungan pendidikan, ada reksadana, ada saham dan yang lainnya. Kalau di segmen aku yang penting tadi sisihkan, jangan sisakan. Sip. Kalau dari Mas Arya? Kalau dari saya, yang pasti investasilah sejak usia muda. Karena harga rumah itu adalah nilai aset yang kenaikannya paling tinggi. Betul. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya. Teman-teman bagi bestie-bestie yang di sini beli rumah dari sekarang. Gitu loh. Pasti nggak bakalan rugi. Seperti itu. Jangan tunggu nanti, lakukan sekarang. Betul sekali. Kalau Pak Wisnu? Oke, kalau dari saya, Besti, pertama harus ingat kita fokus pada tujuan. Yes. Kita mau ngapain nih, gitu. Setelah kita tahu kita mau ngapain, kita mau pakai produk apa yang kita pakai, ya. Jadi kalau kita punya goals yang clear, yang jelas untuk apa yang kita rencanakan di masa depan, ambil produknya, jalanin. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Tapi buat Salma Cahaya ini belum tuntas karena masih banyak lagi. Salma pengen nanya-nanya perihal dari produk to produk. Cuman memang waktu kita juga mepet ya di sini. Dan alhamdulillah nih segmen kedua sudah lumayan juga kita mendapat kupasan, bahkan mengkuak lagi tentang BSI. Mengkuak tuh kayak bahasa apa ya? Tapi memang iya. Jadi akhirnya membangun trust juga untuk teman-teman semua yang di luar sana, terutama aku yang pribadi yang ngobrol langsung. Ini benar-benar buat aku kuncian dan solusi perekonomian dalam kehidupan aku pribadi nih. Jadi yang kemarin punya masalah dengan sebelah gitu. Jadi langsung aja ke Syariah. Aku sangat sarankan Hijrah ya, kita hijrah aja ya. Hijrah. Jadi bukan hanya untuk kaum muslim min dan muslimat aja, tapi untuk di luar dari kaum muslimin muslimat. Kalau menurut kalian bahwa ini adalah wadah yang tepat, diterima di sini ya. Ini memang buat aku sih solusi yang sangat tepat, tapi dengan cara juga yang tepat di sini ya. Oke deh, kalau kayak gitu aku ucapin terima kasih nih buat Bank Syariah Indonesia Terima yang kasih sudah kembali. hadir di sini, terutama juga buat teman-teman yang ada di Bogor, boleh nih mampir-mampirin aja langsung ke Bank Syariah terdekat, cabang yang dekat rumah kalian, tanya-tanya aja, langsung korek-korek semua apa yang dimau ya. Dan tentunya juga kita dari pihak Bincang Bogor Daily mau mengucapkan terima kasih selalu hadir di dalam segmen-segmen bersama para tokoh pemerintah juga dan tokoh artis dan juga ada public figure dan ada beberapa juga teman-teman musisi ya yang BSI ini mengikuti sekali dan mendampingi Bincang Bogor Daily. Dan tentunya aku juga mengucapkan terima kasih buat tim dan kru yang sudah bekerja di hari ini. Luar biasa. Semoga perbincangan kita hari ini banyak manfaatnya dan menjadi solusi buat kalian semua. Amin. Mendingan langsung aja datang ke Bank Syariah Indonesia. Buat
lagi di Bincang Bogor Daily berikutnya. Ya.